Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, dukung terus channel ini karena channel ini adalah tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pemurtatan. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Saya dari awal udah mengatakan, Mas, kalau agama yang benar itu nggak usah ya dipromosiin model begitulah ya. Kan dari awal kan saya bilang Muslim kan banyak klaimnya, ya itu contohnya Islam agama yang benar. Kalau Islam itu agama yang benar satu-satunya, berarti yang zaman dulu Musa, Ibrahim itu salah semua gitu ya. Pengikut Yesus, pengikut Isa juga salah semua gitu. Cuma pengikut Muhammad doang yang benar. Sampean mau ngomong apa? Muhammadnya sendiri waktu mau mati aja dia minta-minta ampun. Kalian juga sholawatnya kepada Muhammad juga ya minta Muhammad itu dan keluarga dan sahabatnya minta didoakan supaya selamat. Terus gimana? Terus gimana mau Islam agama yang benar tuh gimana? Yang benar itu apa gitu loh. Yang mau diluruskan Islam tuh apa? Saya mau tanya itu coba. Yang mau diluruskan apa sih? Orang Quran aja kebanyakan nabi-nabinya hampir 20 orang itu semua dari Israel semua. Kamu baru satu nabi aja itu juga dia yang mengatakan sendiri. Terus mau klaim lagi Islam agama yang benar. Terus agama yang nabi-nabi di Israel itu salah semua apa gimana? Oh Islam aja yang sholat. Kamu aja yang gak ngerti. Dipikir cuma Islam doang yang sholat apa? Sholat. Kamu juga sholatnya itu udah hafalan semua kok. Nggak ada orang doa itu dihafalkan model begitu, mas. Doa yang benar itu adalah doa yang keluar dari hati, bukan dihafal ya. Oh ini dulu dari kakek saya nih doanya. Saya ulang-ulang aja terus ya. Itu bukan doa, itu bukan sholat, bukan. Itu diulang-ulang setiap kali berapa kali itu? 17 kali atau berapa ya? Bukan itu maksudnya, Mas. Ya mungkin kalau sekali-kali buat nginget ya oke lah gitu loh. Tapi bukan karena sholat itu harus mengulang sekian kali, nanti ada apa lagi, begini, begitu. Mas, kalau doa itu bukan diajar-ajarin model begitu, Mas, ya. Ya kamu bayangin aja kalau Allah itu dengerin yang model-model begitu terus apa dia juga nggak bosen ya. Sorry ya. Ngerti nggak? Doa atau sholat itu harus dari hati ya. Bagaimana kita itu memuji Allah yang benar gitu kan ya. Bagaimana kita itu mengasihi Allah gitu kan. Bagaimana kita itu sudah salah kita minta ampun. Kita nggak mau lakukan lagi, kita mau tobat. Tapi harus benar-benar dari hati. Itu baru sholat gitu loh. Nah kamu pikir sholat itu cuma Islam doang yang ngerti apa? Hah? Dirikanlah sholat. Orang Yahudi dari dulu udah mendirikan sholat. Dari mana Muhammad tahu? Ya itu dari orang Yahudi ya. Nah nanti waktu Yesus turun ke bumi, dia juga ajarkan nih doa tuh begini ya, doakan sholat kan.
Ngerti nggak? Jadi bukan Islam agama yang benar doang, Mas. Kalau Islam doang yang benar, berarti yang dulu-dulu salah semua ya. Baru ada setelah Muhammad lahir gitu, maksudnya gitu kan. Mas, namanya itu klaim ya. Itu klaim. Udah gini aja lah Mas ya. Ini saya juga sudah tahu cukup banyak ya Mas, bahwa Islam itu banyak juga kemiripannya dengan iman atau kepercayaannya orang Sabiin. Kamu tahu kan Sabiin ya? Apa sih Sabiun atau Sabi atau apa ya? Sabiin ya. Itu kan di Quran ada tuh, walaupun gak sering diucapkan ya. Tapi ajarannya itu banyak yang sama dengan Islam. Saya katakan sama loh. Kamu pelajari aja, coba tanya ke orang-orang lain deh, agama Sabiin tuh apa sih gitu loh. Nah nanti kalau udah, ya ini nambah pengetahuan kamu, betapa Islam itu mirip atau sama dengan Sabiin. Ya, maka di Al-Baqarah 62 itu kan disebut ya, salah satunya orang Sabiin ini nih nggak usah khawatir, nggak usah ya. Ngerti? Ya karena Muhammad itu memang ya mengambil juga ajarannya orang Sabiin, termasuk puasanya kalian, sama itu persis. Coba kamu pelajari aja sendiri ya. Ya, jadi kamu banyak pengetahuan nanti. Sampean bilang Yesus itu bukan Tuhan, ya itulah seluruh muslim percayanya begitu. Itu karena Quran kalian mengatakan begitu. Tapi kalau sampean pelajari Injil, kemarin udah saya jelasin Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu kan pemilik firmannya, ya. Pada mulanya. Waktu segala sesuatu ini belum ada, ya. Ciptaan itu belum ada. Nah, firman itu sudah ada, gitu loh. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa sih yang bisa bersama-sama dengan Allah? Ciptaan begitu? Nggak ada ya. Jangan ngaco, ciptaan bisa bersama-sama dengan Allah. Ini bersama-sama tuh artinya nempel Mas ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu pros. Ya, pros itu seperti kamu nih punya istri ya. Kamu bisa nempel begitu dekat dengan istri. Ya karena kamu suaminya. Orang lain kalau nempel sama istri kamu sampai begitu ya dihajar sama kamu. Ngerti ya? Nah, itu tuh saya kasih gambaran ya. Sama juga dengan kamu punya roh ya. Kan roh, jiwa dan tubuh kamu itu begitu dekat kan? Ya, itu menyatu malah. Nah, itu artinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Begitu dekatnya ya, nyatu sudah gitu loh. Ngerti ya artinya ya, firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Menyatu lah gitu udah. Dan kemudian ditegaskan lagi, firman itu adalah Allah. Nah, nanti di ayat ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu ya. Tanpa Dia, tanpa firman itu, segala sesuatu yang ada ini nggak ada gitu loh. Artinya Dia itu pencipta dari segala sesuatu. Karena Dia sang firman, yang punya kalam, yang punya firman. Itulah Tuhan atau Allah atau pencipta atau Al-Halik. Saya jelasin lagi ya. Nah nanti di ayat ke-14-nya, firman itu ya atau pencipta itu datang ke dalam dunia ya, mewujud menjadi manusia. Namanya Yesus. Ya, jadi kamu itu jangan lalu balik lagi, Yesus itu cuma manusia. Mas, saya udah jelasin ini cukup sering ya. Kalau kalian nggak percaya, sampean sebagai muslim nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini Bible sudah menuliskannya. Ini bukan bohong-bohongan, ini kitab suci, ngerti? Ya, kamu tahu aja Quran sih. Enak aja Isa cuma diciptakan dengan kun doang, dari mana lagi asalnya?
Mas, kalau Isa itu diciptakan cuma kun doang ya, ya nanti di hari kiamat dia nggak bakal datang, ngerti nggak? Iya dong, mana ada di dunia ini. Coba kamu cari siapa sih manusia yang menjadi pilihannya, ya pilihan Allah nih untuk bisa datang di hari kiamat. Ada lagi nggak selain Isa? Ada nggak? Apa Muhammad? Enggak, ya kan? Nabi-nabi lain, Ibrahim, Musa, enggak, ya kan? Hanya Isa atau Yesus. Karena dia memang Tuhan gitu loh. Dia yang akan menjadi hakim, dia akan mengadili manusia. Bahkan kalau di dalam Bible itu jelas ya, Yesus itu akan membangkitkan orang yang sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ya, sampean kan satu waktu mati ya. Tapi kalau sampean tidak percaya Yesus, ya sampean ya hidup sih hidup, tapi hidup untuk menerima hukuman. Itu namanya bukan hidup ya, itu malah akan neraka itu. Ya sampean pilihnya itu gimana? Ini yang benar, sampean katanya ini yang kesenangan sesaat. Kesenangan apa? Kesenangan apa sih? Yesus senang gitu dituhan-tuhankan kalau memang dia bukan Tuhan. Apa itu yang dimaksud kesenangan sesaat? Ya sampean itu terkadang kayak pinter tapi bodoh, susah makanya ya. Kesenangan sesaat apa, Mas? Senang gitu kalau dia, oh kamu Tuhan, Tuhan. Maksudnya apa sih? Ada-ada aja ya. Tadi udah mau bener itu ya. Ada 4 rel. Kenapa pilihnya rel yang salah? Ya nyemplung, itu benar itu ya. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kamu sendiri udah tahu rel, kamu pilihnya rel yang bukan di dalam Yesus. Muhammad sendiri nih Mas, coba kamu perhatikan lah ya. Kan waktu dia mau meninggal, itu kan dia juga ada minta ampun ya. Dekatkanlah aku kepada siapa itu ya. Ada hadisnya sih itu ya. Kepada sahabat yang tertinggi atau apa itu, saya agak lupa lah ya itu ya. Nah terus katanya diplesetkan jadi oh sahabat itu ya sahabat-sahabatnya. Muhammad rindu ketemu sama sahabat-sahabatnya, rindu ketemu sama sahabatnya gimana, orang-orangnya ada di situ semua kok, ada-ada aja sih kamu itu. Aduh, muslim ya. Coba kamu ya udah itu sih lain soal lah ya. Udahlah Mas ya. Pak David, Anda mengatakan, oh kalau Islam itu adalah agama yang benar, berarti Nabi Musa, Abraham, Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa itu salah semua. Anda mengatakan begitu. Pak David, perlu Anda ingat ya, Nabi Isa itu bukan Kristen loh ya. Yesus itu bukan Kristen loh ya. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu adalah Islam gitu loh. Makanya Islam ini adalah agama yang benar. Satu-satunya agama yang dari Allah adalah Islam gitu loh. Selain daripada Islam bukan agama dari Allah, bukan gitu. Kristen, apakah dari Allah? Bukan. Ciptaan manusia. Agama Kristen ini ciptaan manusia. Makanya di dalam ajaran Islam satu-satunya agama yang dari Allah adalah Islam gitu. Nabi Musa diutus hanya untuk Israel, Nabi Isa untuk Israel, kan begitu. Nabi Muhammad SAW untuk seluruh dunia. Semua ini diutus oleh Allah. Jadi kalau Allah yang mengutus, Allah yang sama, maka di sini adalah Islam juga gitu. Semuanya itu termasuk Islam juga. Makanya Islam ini agama yang benar. Selain daripada Islam itu menyimpang gitu loh Pak David. Dan ada mengatakan, oh Nabi Muhammad SAW kenapa diselawatkan, apa segala macam. Pak David, Anda ini sebenarnya buta di dalam Bible Anda sendiri. Padahal di dalam Bible itu banyak, wahai Bapak yang di surga, dikuduskanlah namamu gitu. Berarti belum kudus Bapak ini gitu.
Aduh, Pak David, Hosana, Hosana anak Daud. Loh, kok didoakan ini? Gitu loh. Pak David, apa yang Anda tuduhkan kepada Islam itu ada di dalam Bible Anda itu sendiri. Cuman Anda buta gitu loh. Masa pinteran saya masalah Bible dengan Anda, Pak David, Pak David. Saya tuh baca Bible, masa lebih pinter saya? Anda kan Kristen. Kok lebih pinter saya daripada Anda di masalah Bible? Gimana sih Bapak David ini? Hosana anak Daud. Ada lagi, Bapak yang di surga, dikuduskanlah namamu. Aduh, itu didoakan berarti Bapak. Berarti Yesus ini diselawatkan juga, didoakan juga. Hosana anak Daud. Kok pinteran saya sih? Gimana sih Pak David ini? Pak David, Anda juga menuduh. Sebenarnya kalau saya lihat Muslim itu bukan sholat. Sholat itu bukan seperti Muslim gitu. Anda menuduh seperti itu. Memangnya sholat, menurut Anda sholat itu seperti apa gitu? Apakah sholat itu main gitar di gereja, joget-joget gitu sholat menurut Anda? Terus ada musik titit 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 gitu itu sholat. Aduh, Pak David, Anda ini kebuta, sholat itu apa itu tidak tahu kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan sholat itu bukan seperti di Muslim, seperti di gereja itu, gitu maksud Anda? Yang pegang gitar kayak konser, kalau yang mau konser mau show itu. Aduh, Pak David, kok pinteran saya sih dalam ajaran Kristennya Anda ini. Jangan kalah lah sama saya gitu. Saya itu baca Bible juga gitu. Anda itu baca Bible juga. Apa Anda ini nggak pernah baca Bible atau gimana? Atau cuman apa ya? Kalau ditanya pendeta baru buka Bible gitu maksudnya. Anda ini gitu. Ya pantas aja nggak pandai-pandai, nggak tahu mana yang menyimpang dan enggak kalau cuman sekedar itu sampean Pak David. Bahkan Anda mengatakan, Yahudi itu kalau sholat itu sholat dari dulu. Kalau Yahudi sholat, kenapa Kristen itu nggak sholat? Yesus kan orang Yahudi. Kenapa Kristen nggak ikut sholat gitu? Menentang dari Yesus? Atau gimana gitu, membangkang? Atau Yesus hanya diambil namanya tok, ajarannya nggak diikuti, dan Anda mengikuti ajaran manusia begitu? Mikir Pak David, mikir. Anda ini sudah menyimpang dari ajaran Yesus sendiri gitu loh. Kalau bicara masalah klaim, yang mengklaim itu sebenarnya Kristen gitu. Yang mengklaim itu Kristen gitu. Apa? Kitabnya Yesus, kitabnya orang Yahudi ini diambil tetapi tidak diikuti ajarannya gitu. Itu Kristen itu. Kitabnya orang Yahudi, kitabnya Yesus, kitabnya Nabi Musa itu diambil. Tetapi ajarannya nggak diikuti. Cuman apa ya? Ya seperti itu, cuman diambil namanya aja, ajarannya itu enggak ajaran mengikuti ajaran Romawi gitu loh. Itulah Anda gitu, mengikuti ajaran manusia. Itulah Anda gitu. Dan Anda sempat menyinggung masalah apa tadi? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 62 apa gitu. Terus Anda mengatakan Yahudi, Nasrani itu apa ya, dijamin atau jangan khawatir kata Allah. Di situ kan sudah jelas
baik itu orang Yahudi, baik itu orang Nasrani, baik itu orang Sobian, kalau dia itu beriman, maka dia itu jangan khawatir gitu. Itu dijamin oleh Tuhan. Mir Rabbihim, Rabbihim, mir Rabbihim. Him itu adalah, him itu kalau bahasa Arab, kalau kalau apa ya, kalau kita paham bahasa aslinya, itu nggak akan menjadi masalah gitu loh. Dari Tuhan mereka kan begitu. Anda mempersoalkan mereka, walaupun misalkan saya orang Indonesia ya, saya sudah tahu Islam gitu. Tetapi kalau sudah menggunakan bahasa Al-Quran mir Rabbihim, dari itu terjemahannya selalu memang dari Tuhan mereka gitu loh. Kalau ada kelompok besar gitu loh, itu kan jamak itu. Siapa Tuhan? Iya Allah gitu. Maka dari awal barang siapa yang beriman kepada Allah kan begitu. Itu dijamin oleh Allah, itu dari yang menjamin itu adalah Allah juga gitu loh. Dari Tuhan Sang Maha Penguasa, Maha menciptakan segalanya gitu loh. Kalimat him ini kalau diterjemahkan ini menjadi mereka atau jamak gitu loh. Bukan tuh kalau misalkan Nasrani, Yahudi menyembah berhala misalkan, terus Sobiin menyembah berhala kan begitu. Itu tidak dikatakan beriman gitu loh. Di dalam Al-Quran tidak disebut beriman, tetapi penyembah berhala, musyrikin namanya. Kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut musyrikin. Makanya siapapun yang orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin yang beriman, maka dia itu akan dijamin oleh Allah. Nah, beriman di sini adalah beriman kepada Allah, yang menjamin itu adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Masa kalimat seperti itu aja Anda gak paham, Pak David. Ini maklum lah, Anda kan ini kan cuman terjemahan, umat terjemahan, jadi ya wajar lah gitu. Pak David, Anda menyinggung masalah Yohanes 1 ayat 1, kan begitu tadi ya. Sebenarnya sudah jelas dalam Yohanes 1 ayat 1, artinya gini ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan pemiliknya gitu. Pemilik firman ini adalah Allah gitu, karena bersama-sama dengan pemiliknya gitu. Kalau bersama-sama dengan pemiliknya, berarti pemiliknya itu Allah. Firman itu adalah kalam Allah gitu loh. Karena bersama-sama dengan pemilik. Nah, ini belum terjadi sesuatu, belum ada apa-apa ini kan begitu. Nah, kemudian dari firman ini menjadi alam semesta gitu loh. Dari firman inilah kemudian alam semesta ini ada gitu. Dari firman Allah inilah alam semesta menjadi ada, sehingga ada alam semesta. Dan juga firman ini menjadi alam semesta gitu. Dan kemudian setelah ayat 14-nya, firman ini juga menjadi Yesus gitu. Artinya Yesus ini dari firman juga gitu. Artinya alam semesta dan Yesus ini posisinya sama gitu, sama-sama ciptaan gitu. Jangan mengira Anda yang pada mulanya firman itu bersama-sama dengan pemiliknya. Itu jangan mengira itu Yesus. Belum ada Yesus pada saat itu, belum ada gitu. Yesus ini Abraham itu belum kenal, belum tahu Yesus, belum ada Yesus gitu. Belum ada Yesus seperti itu belum ada gitu. Kalau ada kalimat sebelum Abraham ada, aku ada, maka saya yakin Abraham menyebut nama Yesus kalau ada. Tapi Abraham nggak pernah menyebut nama Yesus. Nabi Musa nggak pernah menyebut Yesus gitu. Daud juga nggak pernah menyebut nama Yesus. Katanya ada setelah ada dan Tuhan lagi. Aduh, tambah amburadul Pak David, manusia kok dituhankan, ini gimana sih ceritanya gitu. Anda melogikakan begini, itu kayak roh gitu, kayak roh misalkan, kayak roh, jiwa dan jasad gitu. Ini kan
kalau roh, jiwa dan jasad kan selalu selalu berada di titik yang sama. Artinya gini ya. Artinya kalau saya ke Jakarta, roh saya, jiwa saya itu kan di Jakarta juga. Kalau saya ke Jawa, Surabaya, maka roh saya, jiwa saya juga badan saya itu ada di Surabaya juga. Nah, berbeda dengan banding terbalik dengan Yesus. Yesus di sungai, roh di awang-awang, Bapa di sorga gitu. Artinya apa? Kalau memang ini satu, berarti Yesus ini sudah mati sejak lahir gitu. Kenapa? Karena gak ada rohnya. Rohnya di surga kok gitu. Kalau sudah roh ke surga itu kan mati gitu orangnya itu. Gitu loh. Itu yang tidak Anda pahami gitu. Dan Anda mengatakan di dalam Bible itu tertulis bahwa Yesus itu mengaku Tuhan, segala macam gitu. Pak David, Anda ini cuman asumsi aja. Gak ada di dalam Bible itu pengakuan Yesus itu menjadi Tuhan, itu gak ada gitu. Gak ada. Bible mengatakan Yesus mengaku Tuhan, itu gak ada, Pak David. Anda itu jangan Anda ini berdialog dengan saya itu tahu Bible gitu. Beda kalau Anda berdialog dengan orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu, Al-Quran nggak tahu, terus kemudian ajaran Islam nggak tahu, ajaran Bible nggak tahu, baru Anda bisa ditipu. Kalau Anda bicara sama saya ini walaupun sedikit banyak saya tahu tentang Islam, ya sedikit banyak saya pernah membaca Bible gitu loh. Jadi nggak bisa Anda menipu saya gitu loh. Saya itu tahu gitu loh. Coba menipu saya tahu Bible itu, walaupun sedikit gitu. Ya Al-Quran begitu juga, saya tahu walaupun hanya sebatas pengetahuan saya gitu loh. Dan Anda mengatakan, kalau seandainya Nabi Muhammad yang datang Anda akan menjadi Muslim, kalau bukan Nabi Isa kan begitu yang datang ke dunia ini. Begini Pak David, kenapa Nabi Isa itu datang? Karena misinya itu belum selesai gitu. Ada yang harus diselesaikan gitu. Makanya Allah itu menurunkan Nabi Isa agar supaya Nabi Isa itu menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Nabi Isa ini turunkan kembali agar supaya menolak orang-orang yang memanggilnya sebagai Tuhan di hari terakhir itu gitu. Diturunkan itu tujuannya adalah agar menolak orang-orang seperti Anda gitu. Di hari terakhir itulah baru akan berterus terang gitu loh. Yesus itu di hari terakhir akan berterus terang menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Itu perlu Anda pelajari juga. Itu tertulis di dalam Matius 7 itu gitu loh. Dan Anda mengatakan hidup kekal itu percaya sebagai Tuhan. Pak David. Yesus sendiri mengatakan hidup yang kekal itu hidup yang kekal adalah sembahlah Allah saja yang esa. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Anda ini kok memutarbalikkan kitab Anda sendiri, gimana sih gitu. Dan Anda mengatakan Yesus itu kan seperti rel Rel itu kan jalan yang lurus gitu. Pak David, saya sudah katakan bolak-balik. Kalau Yesus rel, kalau Anda mengira rel itu tujuan, Anda nggak akan sampai pada tujuannya gitu loh Pak David. Yesus itu hanya diinjak-injak, dilalui gitu. Harus dilalui kalau Anda mengatakan Yesus itu seperti rel, jalan gitu. Ini harus diinjak-injak biar kita itu sampai kepada tujuan. Jangan mengira rel itu tujuan sudah. Misalkan gini ya, kamu itu mau naik kereta dari Pasar Turi ke Jakarta gitu. Baru lihat rel di Pasar Turi, Anda mengatakan itu tujuan, ya gak nyampe Pak David gitu. Anda itu rel itu harus Anda injak-injak terus agar sampai ke Jakarta Anda nih gitu loh. Jangan mengira rel itu tujuan, begitu juga jangan mengira Yesus itu tujuan gitu. Anda sesat kalau begitu gitu loh Pak David.
Yesus itu hanya diinjak-injak, dilalui gitu. Harus dilalui kalau Anda mengatakan Yesus itu seperti rel. Ke Jakarta gitu. Baru lihat rel di Pasar Turi, Anda mengatakan itu tujuan. Ya gak nyampe-nyampe Pak David gitu. Anda itu rel itu harus Anda injak-injak terus agar sampai ke Jakarta Anda nih gitu loh. Jangan mengira rel itu tujuan, begitu juga jangan mengira Yesus itu tujuan gitu. Anda sesat kalau begitu gitu loh Pak David. Nah, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Dukung terus channel ini sebagai bentuk atau tujuan daripada channel ini adalah mempersempit ruang gerak pemurtatan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.